Oke, masuk ke video nomor 3 ya. Di video nomor 3 kita ngebahas tweak setting dan update preference. Oke, seperti ini ya. Oke, masih di root ya, WHM. Di server configuration, kita klik tweak setting. Oke, kita masuk ke tweak setting ya, sudah masuk. Lalu ke klik tab domain. Yang pertama enable DKIM ya, ini di on sudah ya. Terus SPF nya juga sederhananya untuk pengaktifan ini agar email dari server kita tidak dianggap spam ya. Proxy subdomain off ya, untuk alasan keamanan kita off ya. Lalu ke bagian mail, tab mail ini, initial default catch all forwarded destination fail ya di sini. Max hourly email per domain, jadi maksimal pengiriman email per domain kita buat 25 ya, idealnya 25. Jadi untuk mengantisipasi spamming. Jadi per domain ini maksudnya bukan per akun email. Jadi jika per jam itu hanya 25 pengiriman email per domain ya. Jadi semua akun yang ada di domain tersebut. Oke. Lalu ke bagian prevent nobody from sending email on. Lalu bagian enable box trapper spam trap kita on ya. Off, di off. Karena kita akan menggunakan JSF nantinya. Lalu enable spam assassin spam filter ya. Yang ini kita off. Karena lumayan memakan resource cukup besar sebenarnya ya. Jadi kita akan gunakan metode lain ya. Lalu untuk bagian default user defined quote value for new akun email, ini 1 giga ya, kita buat 50 saja sebenarnya, 50 atau 100 terserah. Lalu ke tab notification, Discord oke on, bandwidth limit check on, oke. Sudah on semua. Jadi bandwidth limit check di on, Discord di on juga. Lalu ke bagian PHP, YonCube ya di sini. Jadi jika ingin yang lain silahkan di checklist, tapi diutamakan YonCube karena beberapa aplikasi seperti Softacolus membutuhkan YonCube. Oke. Lalu klik yang tanda panah, lalu ke bagian redirection. Always redirect to SSL kita off ya. Lalu non SSL redirect destination origin domain name, dan untuk SSL redirect destination origin domain name juga ya. Lalu ke bagian tab security, hide login password from CGI script kita on ya. Blank reverse safety check kita on. Yang ini kita on. Reverse safety check kita on juga. Require SSL off ya. Oke. Ke bagian tab program ya. Offset reverse DNS resolution kita off. Enable
enable analog start kita on, yang lain di off ya. Untuk bagian ini terserah ya, di set ke on atau off bagian ini, karena dengan Google Analytics sudah cukup ya. Ke tab start and log rotation threshold kita buat biarkan default atau sesuaikan dengan kebutuhannya, kebutuhan space kita sebenarnya. Oke. Jadi untuk menyimpan log ya, biarkan default atau ganti ya sesuai dengan spek server kita, spek harddisknya ya. Oke, lalu ke status. Oke, critical load threshold defaultnya seperti ini, auto detect, tapi kita bisa isi dengan 10 ya. Jika maksudnya jika aktivitas CPU client menembus angka 10, maka indikator akan berwarna merah, jadi atur sesuai kebutuhan ya. Lalu ke bagian tab sistem. Oke, account that can access cPanel user account. Oke, yang paling atas ya default. Lalu ke bagian maksimal cPanel process memory minimum 15, kita buat unlimit ya. Set saja kan limit. Jadi kalau kita batasi misalkan 128 atau 15, dikhawatirkan akan menggagalkan proses yang dibutuhkan cPanel ya. Oke. Jika sudah, kita bisa save. Oke, untuk setting sudah diupdate ya di sini. Oke, sedang berjalan. Oke, sudah done di sini ya, sudah selesai. Lalu ke bagian update reference. Oke, ke update preference sudah masuk. Untuk bagian cPanel dan WM update, untuk tier kita klik yang rilis, daily update, otomatis sorry. Oke, ini biarkan. Lalu untuk operating system update juga otomatis sorry. Untuk Apache Spam Assassin Rule manual update only ya. Oke, di save langsung. Oke, sudah di update. Lalu di sini ada notif ya. Jadi kita langsung update saja. Di sini diklik here. Langsung klik update ya di sini. Klik to upgrade ya sorry. Biarkan sampai selesai ya. Oke, proses upgrade berjalan ya. Di bagian ini sudah selesai. Oke. Kalau diperhatikan di sini, oke, sudah berjalan semua. Oke, nanti kita lanjut ke video berikutnya ya. Video nomor 4.
Terima kasih.